Kadang niat saja tidak cukup kalau nggak ada eksekusi. Menggoda hasrat untuk mau menikmatinya. Bapak versus Ibu mempersembahkan. Definisi pola hidup sehat yang pasti fisik harus sehat dan jiwa harus sehat. Ada keseimbangan ya, dalam arti kita jaga pikiran, makan, minum, dan istirahat yang cukup. Bagaimana kita dapat mengatur waktu dengan baik, melakukan hal-hal yang baik di dalam lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan luar pekerjaan. Menurutku yang paling penting adalah kita peka dengan alert tubuh kita. Jadi misalnya nih kita tahu ketika udah capek, ya udah harus istirahat. Belajar berpikir positif kali ya. Melakukan kegiatan bersama teman-teman. Yang pasti jaga pola makan. Kebetulan saya punya asam lambung, jadi saya harus punya jam makan yang tertib. Kemudian nggak cuman jam makan, tapi juga apa yang kita konsumsi. Nggak cuman makan apa yang masuk, kenyang, tapi kita juga mesti lihat makanan ini sehat atau enggak. Mungkin saya lebih mengkonsumsi buah, nambah vitamin juga buat saya. Ngemil sih nggak masalah, yang penting jangan over. Terus saya olahraga tipis-tipis. Naik tangga dari lantai 7 ke lantai 1 itu udah salah satu termasuk olahraga kalau buat saya. Terus ada juga jogging. Tipis-tipis saya hobi renang juga. Sabtu Minggu udah pasti saya jalan sama anak-anak keliling komplek nih di daerah dekat rumah. Seenggaknya sejam saya sekali jalan. Disiplin, tantangan utamanya disiplin. Jadi kita mau punya minat, mau punya angan-angan, kalau kita nggak ngejalaninnya dengan disiplin, maka kita nggak bisa mendapatkan. Kadang niat saja tidak cukup kalau nggak ada eksekusi. Kalau buat saya olahraga, jujur. Itu sih karena ya sebenarnya harus sih, cuma kadang-kadang niat itu hanya menjadi wacana. Kita sebenarnya excuse aja sih. Males sendirian gak seru Gitu kan, gitu loh. Terus nanti kalau ya ada temennya, tapi capek pokoknya kadang ada aja lah. Tantangannya kalau menurut saya ya dari orang-orang sekitar ya. Kalau dari keluarga mah, keluarga saya terus terang nggak yang doyan makan-makan banget gitu ya. Malah yang teman-teman sekitar saya nih yang makan-makannya nggak bener. Contoh kayak saya lagi nongkrong, dia makan bakso Malang, saya jadi pengen. Di depan tuh ada cilok baru. Ada lagi cilor, baru cilor. Udah cobain cilor belum? Di divisi kami itu teman-temanku sangatlah baik-baik semua. Jadi dari pagi itu udah banyak makanan. Siang ada makanan, sore lagi. Hati ingin juga kalau melihat kayak makanan yang mungkin menggoda hasrat untuk mau menikmatinya. Tantangannya mungkin manajemen diri untuk untuk makanan yang dari teman-temanku gitu. Kalau yang pertama sih mungkin harus ingat umur ya. Semakin kesini kan pasti kita harus lebih jaga gitu ya. Mulai dari berpikir yang positif, terus melakukan kegiatan rutinitas dengan segala baik, memakan makanan yang tidak mengandung minyak-minyak, rajin berolahraga. Mulai dari yang sederhana lah. Mau untuk suruh jalan pagi aja kadang perjuangan gitu, tapi ya harus memaksa diri lah. Karena tujuannya buat kesehatan itu juga. Motivasi saya terus terang saya selalu lihat support system saya. Saya lihat keluarga saya. Kalau saya lagi males, kadang saya ingat keluarga saya ingat anak-anak saya. Dan saya jadi semangat lagi, dan saya jadi disiplin lagi. Sebelum hamil sampai sekarang tuh berat badannya masih naik 7 kilo. Jadi aku semangatnya menurunkan 7 kilo ini. Jadi usahanya banyak, dari misalnya makan salad aja, terus makan sekali sehari disertai minum yang cukup dan minum vitamin. Tapi kayaknya metabolisme setiap orang itu beda-beda. Aku bukan tipe yang langsung turun meskipun udah melakukan itu beberapa bulan ini. Teman-teman jangan lupa selalu hidup sehat tuh. Kita harus tahu apa yang kita makan. Nggak cuman makan asal kenyang, semua hal boleh kita makan gitu. Tapi apakah yang kita makan itu berguna nggak sih sebenarnya buat badan kita? Aku mungkin meniru yang orang-orang bilang, kerjakan bukan untuk langsing atau kurus, tapi untuk kita sehat. Karena dengan hidup yang sehat, terdapat juga masa depan yang cerah. Di dalam tekad yang bulat, akan ada pencapaian yang hebat. Guys. Terima kasih Bapak Ibu udah menonton kita di Bapak versus Ibu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!